Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dimsum Tahu Brokoli dengan beranggotakan Sofi Ilham Hasanah, Ragil Aji Prabowo, Anissa Ayu Permata, Yuliza Ragilda Putri, Galuh Rakasiwi, Lulu Lutfia, dan Putri Safira kelas C akan menjelaskan mengenai produk yang kami buat. Sebelum masuk ke cara pembuatannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai produk kami, yaitu dimsum tahu brokoli. Dimsum ini berasal dari Cina, yang mana saat ini dimsum sudah dapat kita jumpai di berbagai negara termasuk Indonesia. Saat ini masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak hingga remaja, seringkali tidak suka dan jarang mengkonsumsi sayur-sayuran sehingga berdampak terhadap tingkat kesehatan tubuh. Kurangnya makanan yang mengandung gizi baik bagi tubuh mendorong kita melakukan inovasi pada makanan yang sedang diminati di kalangan masyarakat untuk membuat olahan dimsum dari bahan dasar tahu dengan menambahkan sayuran brokoli di dalamnya sebagai campuran bahan dasar tersebut. Pada produk ini, kami melakukan inovasi ini agar dimsum yang dikonsumsi memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh. Kita masuk ke cara pembuatannya. Siapkan alat dan bahan. Untuk alatnya diantara lain panci pengukus, wadah besar, wadah kecil, pisau, sendok, garpu, blender, ulekan, dan piring. Sedangkan untuk bahannya yaitu tahu, daun bawang, wortel, brokoli, tepung kentang, garam, tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih, kaldu jamur, lada bubuk, gula, kecap asin, dan minyak wijen. Untuk langkah pembuatannya, terlebih dahulu brokoli yang sudah disiapkan dicuci hingga bersih, wortel yang sudah disiapkan dicuci hingga bersih, dan daun bawang yang sudah disiapkan dicuci juga dengan bersih. Kemudian brokoli dipotong-potong hingga menjadi beberapa bagian, dan wortel dipotong-potong juga hingga beberapa bagian, dan daun bawang juga dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Lalu brokoli yang sudah dipotong-potong di blender hingga halus. Begitu juga dengan wortel yang sudah dipotong-potong di blender dengan halus. Kemudian, siapkan 3 siung bawang putih, garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan lada bubuk 1 sendok teh, lalu diulek hingga halus. Kemudian 12 tahu dihaluskan hingga rata dan ditambahkan tepung kentang sebanyak 250 gram, tepung terigu 100 gram, tepung tapioka 30 gram, dan ditambahkan air sebanyak 100 ml, lalu diaduk hingga rata. Setelah diaduk hingga rata, tambahkan bahan yang sudah di blender seperti wortel dan brokoli, lalu diratakan kembali, dan setelah menjadi adonan ditambahkan daun bawang, kaldu jamur, dan bumbu yang sudah diulek, serta tambahkan kecap asin sebanyak 1 sendok makan, minyak wijen 1 sendok makan, lalu aduk hingga rata dan halus. Setelah adonan siap, lalu kulit dimsum disiapkan dan ambil 1 sendok makan adonan tersebut dan dibentuk hingga menjadi dimsum. Setelah itu, kukus ke dalam panci pengukus
dan diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat dimsum yang sudah matang tersebut ke dalam piring. Masukkan dimsum yang sudah matang tersebut ke dalam tempat box plastik hingga penuh lalu dikemas. Keunggulan dari produk dimsum tahu brokoli tentunya sehat karena di dalam produk ini menggunakan tahu, yaitu dimana tahu ini memiliki tinggi protein dan untuk kesehatannya melancarkan sistem pencernaan, serta untuk brokolinya mengandung kalsium serta vitamin K yang cukup tinggi, dan wortel untuk kesehatan mata serta untuk meningkatkan kekebalan tubuh di masa pandemi ini. Dan untuk tepung kentang kita menggunakan itu karena bisa mempertahankan tekstur dari produk tersebut. Ketika dibikin frozen food dapat mempertahankan teksturnya. Kemasan produk kami yaitu menggunakan tin wool kotak atau tempat makan plastik seperti gambar tersebut. Untuk merek dari produk kami yaitu Ditabok, singkatan dari dimsum tahu brokoli, serta untuk logonya akan dibuatkan stiker dan ditempel di atas kemasan tersebut. Segmentasi pasar sasaran produk kami yaitu untuk remaja, sehingga pemasarannya sendiri kami menggunakan poster atau iklan lainnya yang akan disebarluaskan di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, yang mana zaman sekarang sudah banyak sekali remaja yang menggunakan sosial media, sehingga kita dapat cepat menarik konsumen untuk tertarik terhadap produk kami. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.